tanggal 21 September tahun 2023, praktis tak bisa digunakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat konferensi pers di Polres Pohuwato Kamis malam. Sudah tidak bisa digunakan sama sekali, gedung Bupati Pohuwato, tegas Saipul. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan jika pelayanan pemerintahan tidak akan diliburkan. Sebab, pegawai pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berkantor di gedung bersama. Kami besok akan melakukan apel. Pelayanan kepada masyarakat tetap diaktifkan. Sudah diputuskan, besok kami akan berkantor di kantor bersama, kata Saipul dengan suara lesu. Menurut Saipul, pembangunan ulang gedung ini akan dilakukan dengan cepat. Namun, sangat disayangkan seluruh dokumen penting di kantor tersebut ludes terbakar. Diketahui, siang tadi sekira pukul 13 WITA, kantor Bupati Pohuwato di kawasan Blok Plan Marisa dibakar oleh massa. Mulanya, massa hanya membakar sejumlah properti di ruang lobi kantor Bupati Pohuwato. Tetapi, kebakaran meluas hingga membakar seisi gedung tersebut. Karena itu, ketika turun ke lokasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan kedatangannya untuk mengamankan aksi tersebut. Ia tidak ingin dipandang sebagai institusi yang akan jadi lawan masyarakat. Pada dasarnya, kami tidak sedang berperang dengan masyarakat, tukas Romano Yoyol. Diketahui, ratusan kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polisi sementara memukul mundur para pendemo yang masih berada di kawasan Blok Plan. Setelah membakar kantor Bupati Pohuwato, massa juga membakar properti di depan kantor DPRD Pohuwato. Kebakaran itu dikhawatirkan bakal merembet ke gedung parlemen tersebut. Oke, Tribuners, upaya pemadaman masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dari Kabupaten Pohuwato, yang dimana api sebelumnya memang sudah sempat padam, hanya saja tiba-tiba menyala lagi karena adanya titik-titik bara api kecil yang langsung menyala, dan saat ini para pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Bonegolangu itu melakukan upaya lagi pemadaman guna menekan penyebaran api atau guna api tidak menyebar lebih luas lagi. Namun sesuai informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Saipul Mbuinga juga telah menyampaikan melalui konferensi pers pada pukul 8 tadi, memang maksud kami kantor Bupati ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya memang ditaksir hampir 100% karena sisa bangunan yang berdiri, Tribuners. Sedangkan untuk perabotan yang berada di dalamnya memang hancur dan terbakar, Tribuners. Ini bisa Tribuners saksikan, kobaran api masih terlihat. Di bagian dalam gedung, Tribuners. Terus di bagian atas pula masih terlihat satu kobaran atau satu titik api yang menyala. Namun untuk menjangkaunya masih sedikit kesulitan karena dikhawatirkan beberapa material atau beberapa bagian yang ada di dalam kantor Bupati ditakutkan akan membahayakan para anggota pemadam kebakaran, Tribuners. Awas.
kondisi di mana tim pemadam kebakaran coba melakukan upaya pemadaman lagi yang dikhawatirkan karena masih ada titik-titik bara api yang mungkin terbakar, yang masih menyala, karena di dalam gedung ini mayoritas tersimpan beberapa berkas-berkas penting, yaitu dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas. Oleh karena itu api masih cukup sulit dipadamkan. Ini bisa terlihat juga beberapa bara api yang disiram yang masih menyala. Kita akan sedikit menjauh dulu Tribuners, karena dikhawatirkan di sini juga hadir para pihak TNI, yaitu Bapak Danrem, yang juga memantau langsung serta melakukan pengamanan terkait lokasi kantor Bupati ini Tribuners. Ini masih cukup terlihat kobaran asap di bagian atas gedung Tribuners yang masih terlihat jelas. Karena di bagian tengah gedung itu masih terlihat beberapa titik bara api yang masih menyala. Namun para petugas juga lebih memikirkan situasi, karena untuk menjangkau lokasi titik api itu juga cukup membahayakan karena situasi saat ini sudah malam hari. Oleh karena itu para petugas damkar berupaya melakukan pemadaman dengan cara menjangkau sesuai jangkauannya serta memperhatikan situasi di sekitar gedung, karena dikhawatirkan beberapa puing-puing bagian atap gedung kantor Bupati dikhawatirkan roboh. Dan bukan cuma ini pula Tribuners, untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato juga sudah rusak karena aksi siang hari tadi, serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Sehat untuk kita semua. Malam hari ini masih dengan kondisi terkini di kantor Bupati Pohuwato,
Ini saya berada tepat di bagian belakang kantor Bupati, yang mana bisa Tribuners saksikan secara langsung masih terlihat kepulan asap ringan di bagian atas yang masih terbakarnya kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai pantauan kami secara langsung di lapangan, untuk titik-titik api memang sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa bara-bara kecil yang masih menyala hingga malam hari ini ya, yang terjadi di kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa tadi siang tadi terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 2.500 warga yang mengatasnamakan mereka sebagai Forum Persatuan Ahli Waris Izin Usaha Pertambangan 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato, di mana dari masa aksi yang melakukan aksi penolakan pertambangan juga, setelah melakukan aksinya di salah satu pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, para penambang mendatangi langsung kantor Bupati Pohuwato yang langsung melakukan aksi pengerusakan hingga pembakaran gedung kantor Bupati ini, Tribuners. Dan seperti Tribuners yang lihat saat ini, terlihat titik-titik bara api yang masih menyala serta kepulan asap masih terlihat di sekitaran lokasi pada malam hari ini, tepat pukul 20:26 waktu Indonesia Tengah, Tribuners. Dan adapun tuntutan yang dibawa oleh para massa aksi demo tersebut, yaitu ada 4 tuntutan. Yang pertama, kembalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato, artinya mereka meminta tanah-tanah yang sudah menjadi lokasi pertambangan oleh perusahaan itu dikembalikan ke warga. Kemudian ada tuntutan kedua, yaitu menghentikan aktivitas di atas tanah warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Kemudian sesuai informasi yang ketiga, tuntutan yang dibawa itu yaitu menyelesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak atau lokasi yang sejumlah 2.135 titik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan izin usaha pertambangan OP 316 milik masyarakat penambang Pohuwato, Tribuners. Dan saat ini untuk situasi terkini memang terasa cukup mencekam, Tribuners, karena mengingat para masyarakat atau para warga yang melakukan aksi demonstran juga masih berada di sekitaran lokasi ini, Tribuners. Namun kita doakan semoga keadaan dari kantor Bupati juga cepat membaik. Namun kalau kita memprediksikan atau menilai untuk kerusakan ini hampir 100%, Tribuners, karena melihat kantor induknya itu semuanya terbakar, Tribuners. Bahkan tidak tersisa beberapa perangkat-perangkat lainnya yang ada di kantor Bupati ini, Tribuners. Ini juga salah satu ATM dari Bank Surgo yang juga rusak akibat aksi siang hari tadi, Tribuners. Ini salah satu ATM atau anjungan tunai mandiri yang rusak akibat aksi siang hari tadi. Dan bisa dilihat juga para anggota Satpol PP yang malam hari ini tengah melakukan apel. Dan informasi juga, Tribuners, untuk kantor Bupati saat ini sudah diberi tanda atau garis polisi. Beginilah kondisi terkininya, Tribuners. Memang situasi di Pohuwato siang hari tadi hingga sore hari tadi memang cukup mencekam, Tribuners. Ini bagian depan kantor Bupati, Tribuners, yang mana kerusakan juga terlihat cukup parah. Bahkan kerusakan ini bisa kami taksir hampir 100%, Tribuners, ya. Hanya menyisakan bangunannya saja. Karena bisa dilihat dari dalam kantornya itu sendiri itu terlihat juga kerusakan cukup parah. Bahkan masih terlihat titik-titik bara api, Tribuners, yang terbakar siang hari tadi. Dan informasi juga bahwa penambang tadi itu diperkirakan
sebanyak 2.500 penambang. Ya, beginilah kondisinya Tribuners. Bahkan ini sudah diberi garis polisi untuk lokasi. Ya, di dalam sana masih terlihat satu titik api juga Tribuners, bara api yang masih menyala. Dan beginilah situasi di halaman kantor depan kantor Bupati Pohuwato Tribuners. Memang siang hari tadi kondisi di sini cukup mencekam karena para massa aksi yang sudah bertindak secara anarkis, merusak segala fasilitas yang ada di kantor bupati ini. Selain itu pula, kejadian pengerusakan juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato Tribuners. Nanti setelah ini kita akan memonitoring langsung untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato Tribuners. Ini bisa kita lihat kepulan asap masih cukup terlihat Tribuners di bagian tengah gedung atau inti dari gedung ini. Hanya saja mungkin kamera tidak bisa menangkap lebih jelas. Oke, mungkin itu Tribuners. Setelah ini kita akan coba monitoring tempat-tempat kejadian lainnya atau tempat-tempat kerusakan yang terjadi atas aksi demonstrasi siang hari tadi Tribuners. Karena hingga sore hari tadi para pihak kepolisian yang diterjunkan langsung dari Polda Gorontalo bersama Brimob memukul mundur para massa aksi jelang sore hari. Oke Tribuners, demikian. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami tribungorontalo.com, dan kali ini kami sudah berada di depan kantor Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, di mana kondisi saat ini kantor Bupati Pohuwato yang tampak terlihat sudah hancur lebur ya Tribuners. Yang tampak terlihat di sini ada sisa-sisa api ya, yang seperti diketahui pada siang hari tadi pihak dari pendemo ataupun pengunjuk rasa ngobrak-ngabrik kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ya Tribuners. Yang tampak terlihat kaca-kaca yang berada di depan kantor sudah hancur ya. Seperti ini ya kondisi situasinya saat ini. Dan di samping itu juga tampak tadi sempat terlihat masih ada kepulan asap ya, yang berada di bagian atas kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan sampai dengan saat ini yang tampak terlihat dari dalam sini, karena ini sudah dipasang garis polisi ya Tribuners, jadi kita belum bisa memasuki, dan keadaan juga memang sudah gelap ya. Memang hancur lebur, kaca-kaca, serpihan kaca-kaca yang hancur dihancurkan oleh pihak pendemo itu sudah yang tampak terlihat ya, karena mungkin karena gelap ya ini. Karena sudah dipasang, dan beberapa tanaman ataupun pot-pot bunga yang berada di depan kantor bupati ini memang hancur lebur ya. Masih ada titik-titik bara api. Masih ada juga, seperti diketahui, masih ada juga titik-titik bara api yang masih menyala hingga saat ini ya Tribuners. Ketahui kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ini memang di obrak-abrik oleh pihak demonstran pada siang hari tadi ya Tribuners. Dan kondisinya saat ini hancur lebur ya. Ini ada beberapa genteng-genteng juga yang turut hancur. Coba kita lihat di bagian samping, yang seperti diketahui bahwa di sebelah dari bagian kiri dari kantor Bupati Pohuwato ini ada salah satu ATM ya,
milik Bang Sulutgo yang turut hancur lebur juga ya Tribuners. Nah, seperti ini. Hancur lebur ya Tribuners. Dan di samping itu juga kami seperti pantauan kami dari siang hari tadi bahwa pihak dari BSG sendiri diketahui ada 6 mesin ATM yang berada di Pohuwato, terutama di Kecamatan Marisa ini. Itu ada 6 ATM, jadi yang 5-nya sudah diamankan oleh pihak bank sendiri. Baik. Nah, seperti ini Tribuners. Dan di samping itu juga tadi di pintu masuk kantor Bupati sempat kami memantau ada beberapa warga yang turut melihat kondisi dari kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Kita berputar di sisi bagian kanan kantor ya. Karena memang cahaya yang kurang bagus ya, cukup gelap sekali, jadi kurang bagus untuk diambil gambarnya ya Tribuners. Dan informasi yang kami dapatkan juga Tribuners bahwa ada beberapa aparat kepolisian saat mengamankan dari aksi para demonstran ini, itu ada beberapa personil yang memang terluka ya akibat yang turut mengamankan dari kejadian yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan seperti ini, ayo berputar-putar, cahaya selalu gelap. Nah, tampak terlihat ada beberapa warga juga yang turut melihat dari situasi ataupun kondisi yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan dari pihak Satpol PP sendiri turut menjaga dan turut mengamankan untuk situasi saat ini yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ya, nampaknya mereka pengen apel ya, untuk siap-siap untuk menjaga ataupun turut ya menjaga situasi yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ada damkar. Damkar tinggal 2 orang, Pak. Enggak apa-apa. Nah, coba kita ke sisi bagian kiri dulu ya. Mudah-mudahan ada cahaya yang bisa menerangi untuk live kita pada malam hari ini ya Tribuners. Wah, gelap ya Tribuners, tidak ada cahaya. Ini kita lihat ada beberapa bara api ya, beberapa titik-titik bara api yang masih sempat menyala ya Tribuners. Nah, ini contohnya. Ini nampaknya kayaknya tempat bersantai ya. Tempat bersantai atau pendopo begitu. Tidak terlihat ya Tribuners ya. Coba kita nyalakan flash. Wah, flash juga tidak bisa dinyalakan ini ya Tribuners. Nah, itu ada kepulan-kepulan asap, tapi tidak bisa terlihat kalau dari sini ya Tribuners. Masih ada kepulan-kepulan asap di sini.
Itu bisa menyala ternyata. Nah, tapi kurang terlihat ya Tribuners asapnya. Hanya berapa bara api yang masih menyala, yang bekas dari pendopo ini kalau nggak salah. Terima kasih Bapak Risman Taharudin yang sudah memberikan. Wah, tampak kami sempat mendengar ada teriakan dari warga yang melintasi depan kantor bupati ini ya Tribuners. Ada sempat mengeluarkan kata-kata cacian dan menyebut nama dari Bupati Pohuwato. Ya, tadi ada dua orang yang menaiki motor dan melintasi depan kantor bupati dan langsung meneriaki dengan kata cacian. Oke, baik Tribuners, nanti kita akan pantau secara terus terkait bagaimana kondisi di Pohuwato saat ini terkait permasalahan yang terjadi ataupun atas insiden yang terjadi di Pohuwato pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Terima kasih, salam sehat, mata lokal menjangkau Indonesia. Kantor Bupati Pohuwato yang dibakar demonstran siang tadi, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, praktis tak bisa digunakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat konferensi pers di Polres Pohuwato Kamis malam. Sudah tidak bisa digunakan sama sekali, gedung Bupati Pohuwato, tegas Saipul. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan jika pelayanan pemerintahan tidak akan diliburkan. Sebab, pegawai pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berkantor di gedung bersama. Kami besok akan melakukan apel. Pelayanan kepada masyarakat tetap diaktifkan. Sudah diputuskan, besok kami akan berkantor di kantor bersama, kata Saipul dengan suara lesu. Menurut Saipul, pembangunan ulang gedung ini akan dilakukan dengan cepat. Namun, sangat disayangkan seluruh dokumen penting di kantor tersebut ludes terbakar. Diketahui, siang tadi sekira pukul 13 WITA, kantor Bupati Pohuwato di kawasan Blok Plan Marisa dibakar oleh massa. Mulanya, massa hanya membakar sejumlah properti di ruang lobi kantor Bupati Pohuwato. Tetapi, kebakaran meluas hingga membakar seisi gedung tersebut. Karena itu, ketika turun ke lokasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan kedatangannya untuk mengamankan aksi tersebut. Ia tidak ingin dipandang sebagai institusi yang akan jadi lawan masyarakat. Pada dasarnya, kami tidak sedang berperang dengan masyarakat, tukas Romano Yoyol. Diketahui, ratusan kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polisi sementara memukul mundur para pendemo yang masih berada di kawasan Blok Plan. Setelah membakar kantor Bupati Pohuwato, massa juga membakar properti di depan kantor DPRD Pohuwato. Kebakaran itu dikhawatirkan bakal merembet ke gedung parlemen tersebut. Oke Tribuners, upaya pemadaman masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dari Kabupaten Pohuwato, yang dimana api sebelumnya memang sudah sempat padam, hanya saja tiba-tiba menyala lagi karena adanya titik-titik bara api kecil yang langsung menyala, dan saat ini para pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Bonebolangu itu melakukan upaya lagi pemadaman guna menekan penyebaran api atau guna api tidak menyebar lebih luas lagi. Namun sesuai informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Saipul Mbuinga juga telah
menyampaikan melalui konferensi pers pada pukul 8 tadi memang maksud kami kantor bupati ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya memang ditaksir hampir 100% karena sisa bangunan yang berdiri Tribuners. Sedangkan untuk perabotan yang berada di dalamnya memang hancur dan terbakar Tribuners. Ini bisa Tribuners saksikan kobaran api masih terlihat. Di bagian dalam gedung Tribuners. Terus di bagian atas pula masih terlihat satu kobaran atau satu titik api yang menyala. Namun untuk menjangkaunya masih sedikit kesulitan karena dikhawatirkan beberapa material atau beberapa bagian yang ada di dalam kantor bupati ditakutkan akan membahayakan para anggota pemadam kebakaran Tribuners. Awas. Saat ini kondisi di mana tim pemadam kebakaran coba melakukan upaya pemadaman lagi yang dikhawatirkan karena masih ada titik-titik bara api yang mungkin terbakar yang masih menyala karena di dalam gedung ini mayoritas tersimpan beberapa berkas-berkas penting yaitu dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas. Oleh karena itu api masih cukup sulit dipadamkan. Ini bisa terlihat juga beberapa bara api yang disiram yang masih menyala. Kita akan sedikit menjauh dulu Tribuners karena dikhawatirkan di sini juga hadir para pihak TNI yaitu Bapak Danrem yang juga memantau langsung serta melakukan pengamanan terkait lokasi kantor bupati ini Tribuners. Ini masih cukup terlihat kobaran asap di bagian atas gedung Tribuners.
yang masih terlihat jelas. Karena di bagian tengah gedung itu masih terlihat beberapa titik bara api yang masih menyala. Namun para petugas juga lebih memikirkan situasi karena untuk menjangkau lokasi titik api itu juga cukup membahayakan karena situasi saat ini sudah malam hari. Oleh karena itu para petugas damkar berupaya melakukan pemadaman dengan cara menjangkau sesuai jangkauannya serta memperhatikan situasi di sekitar gedung karena dikhawatirkan beberapa puing-puing bagian atap gedung kantor bupati dikhawatirkan roboh. Dan bukan cuma ini pula Tribuners, untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato juga sudah rusak karena aksi siang hari tadi, serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini masih dengan kondisi terkini di kantor Bupati Pohuwato. Ini saya berada tepat di bagian belakang kantor Bupati, yang mana bisa Tribuners saksikan secara langsung masih terlihat kepulan asap ringan di bagian atas yang masih terbakarnya kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai pantauan kami secara langsung di lapangan, untuk titik-titik api memang sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa bara-bara kecil yang masih menyala hingga malam hari ini ya, yang terjadi di kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa tadi siang tadi terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 2.500 warga yang mengatasnamakan mereka sebagai Forum Persatuan Ahli Waris Izin Usaha Pertambangan 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato, di mana dari masa aksi yang melakukan aksi penolakan pertambangan juga, setelah melakukan aksinya di salah satu pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, para penambang mendatangi langsung melakukan aksi pengerusakan hingga pembakaran gedung kantor Bupati ini, Tribuners. Dan seperti Tribuners yang lihat saat ini, terlihat titik-titik bara api yang masih menyala serta kepulan asap masih terlihat di sekitaran lokasi pada malam hari ini tepat pukul 20:26 waktu Indonesia Tengah, Tribuners. Dan adapun tuntutan yang dibawa oleh para massa aksi demo tersebut yaitu ada 4 tuntutan. Yang pertama, kembalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato, artinya mereka meminta tanah-tanah yang sudah menjadi lokasi pertambangan oleh perusahaan itu dikembalikan ke warga. Kemudian ada tuntutan kedua yaitu menghentikan aktivitas di atas tanah warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Kemudian sesuai informasi yang ketiga, tuntutan yang dibawa itu yaitu menyelesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak atau lokasi yang sejumlah 2.135 titik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan izin usaha pertambangan OP 316 milik masyarakat penambang Pohuwato, Tribuners. Dan saat ini untuk situasi terkini memang terasa cukup mencekam, Tribuners, karena mengingat para masyarakat atau para warga yang melakukan aksi demonstran juga masih
berada di sekitaran lokasi ini, Tribuners. Namun kita doakan semoga keadaan dari kantor bupati juga cepat membaik. Namun kalau kita memprediksikan atau menilai untuk kerusakan ini hampir 100% Tribuners, karena melihat kantor induknya itu semuanya terbakar, Tribuners. Bahkan tidak tersisa beberapa perangkat-perangkat lainnya yang ada di kantor bupati ini, Tribuners. Ini juga salah satu ATM dari Bank Sulgo yang juga rusak akibat aksi siang hari tadi, Tribuners. Ini salah satu ATM atau anjungan tunai mandiri yang rusak akibat aksi siang hari tadi. Dan bisa dilihat juga para anggota Satpol PP yang malam hari ini tengah melakukan apel. Dan informasi juga, Tribuners, untuk kantor bupati saat ini sudah diberi tanda atau garis polisi. Beginilah kondisi terkininya, Tribuners. Memang situasi di Pohuwato siang hari tadi hingga sore hari tadi memang cukup mencekam, Tribuners. Ini bagian depan kantor bupati, Tribuners, yang mana kerusakan juga terlihat cukup parah. Bahkan kerusakan ini bisa kami taksir hampir 100% Tribuners ya, hanya menyisakan bangunannya saja. Karena bisa dilihat dari dalam kantornya itu sendiri itu terlihat juga kerusakan cukup parah. Bahkan masih terlihat titik-titik bara api, Tribuners, yang terbakar siang hari tadi. Dan informasi juga bahwa penambang tadi itu diperkirakan sebanyak 2.500 penambang. Ya, beginilah kondisinya, Tribuners. Bahkan ini sudah diberi garis polisi untuk lokasi. Ya, di dalam sana masih terlihat satu titik api juga, Tribuners, bara api yang masih menyala. Dan beginilah situasi di halaman kantor depan kantor Bupati Pohuwato, Tribuners. Memang siang hari tadi kondisi di sini cukup mencekam karena para massa aksi yang sudah bertindak secara anarkis merusak segala fasilitas yang ada di kantor bupati ini. Selain itu pula, kejadian pengerusakan juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Tribuners. Nanti setelah ini kita akan memonitoring langsung untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Tribuners. Ini bisa kita lihat kepulan asap masih cukup terlihat, Tribuners, di bagian tengah gedung atau inti dari gedung ini. Hanya saja mungkin kamera tidak bisa menangkap lebih jelas. Oke, mungkin itu, Tribuners. Setelah ini kita akan coba monitoring tempat-tempat kejadian lainnya atau tempat-tempat kerusakan yang terjadi atas aksi demonstrasi siang hari tadi, Tribuners. Karena hingga sore hari tadi para pihak kepolisian yang diterjunkan langsung dari Polda Gorontalo bersama Brimob memukul mundur para massa aksi jelang sore hari. Oke, Tribuners, demikian. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami tribungorontalo.com, dan kali ini kami sudah berada di depan kantor Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, di mana kondisi saat ini kantor Bupati Pohuwato yang tampak terlihat sudah hancur lebur ya, Tribuners. Yang tampak terlihat di sini ada sisa-sisa api ya, yang seperti diketahui pada siang hari tadi pihak dari pendemo ataupun pengunjuk rasa mengobrak-ngabrik
kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ya Tribuners, yang tampak terlihat kaca-kaca yang berada di depan kantor sudah hancur ya. Seperti ini ya kondisi situasinya saat ini. Dan di samping itu juga tampak tadi sempat terlihat masih ada kepulan asap ya, yang berada di bagian atas kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan sampai dengan saat ini yang tampak terlihat dari dalam sini, karena ini sudah dipasang garis polisi ya Tribuners, jadi kita belum bisa memasuki, dan keadaan juga memang sudah gelap ya. Memang hancur lebur, kaca-kaca, serpihan kaca-kaca yang hancur dihancurkan oleh pihak pendemo itu sudah yang tampak terlihat ya, karena mungkin karena gelap ya ini. Karena sudah dipasang, dan beberapa tanaman ataupun pot-pot bunga yang berada di depan kantor bupati ini memang hancur lebur ya. Masih ada titik-titik bara api. Masih ada juga seperti diketahui masih ada juga titik-titik bara api yang masih menyala hingga saat ini ya Tribuners. Ketahui kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ini memang di obrak-abrik oleh pihak demonstran pada siang hari tadi ya Tribuners, dan kondisinya saat ini hancur lebur ya. Ini ada beberapa genteng-genteng juga yang turut hancur. Coba kita lihat di bagian samping, yang seperti diketahui bahwa di sebelah dari bagian kiri dari kantor Bupati Pohuwato ini ada salah satu ATM ya, milik Bang Sulutgo yang turut hancur lebur juga ya Tribuners. Nah, seperti ini. Hancur lebur ya Tribuners. Dan di samping itu juga kami seperti pantauan kami dari siang hari tadi bahwa pihak dari BSG sendiri diketahui ada 6 mesin ATM yang berada di Pohuwato, terutama di Kecamatan Marisa ini. Itu ada 6 ATM, jadi yang 5-nya sudah diamankan oleh pihak bank sendiri. Baik. Nah, seperti ini Tribuners. Dan di samping itu juga tadi di pintu masuk kantor Bupati sempat kami memantau ada beberapa warga yang turut melihat kondisi dari kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Kita berputar di sisi bagian kanan kantor ya. Karena memang cahaya yang kurang bagus ya, cukup gelap sekali, jadi kurang bagus untuk diambil gambarnya ya Tribuners. Dan informasi yang kami dapatkan juga Tribuners bahwa ada beberapa aparat kepolisian saat mengamankan dari aksi para demonstran ini, itu ada beberapa personil yang memang terluka ya akibat yang turut mengamankan dari kejadian yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan seperti ini, ayo berputar-putar, cahaya selalu gelap. Nah, tampak terlihat ada beberapa warga juga yang turut
melihat dari situasi ataupun kondisi yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini, Tribuners. Dan dari pihak Satpol PP sendiri turut menjaga dan turut mengamankan untuk situasi saat ini yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ya, nampaknya mereka pengen apel ya untuk siap-siap untuk menjaga ataupun turut ya menjaga situasi yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ada damkar. Damkar tinggal 2 orang, Pak. Enggak apa-apa. Nah, coba kita ke sisi bagian kiri dulu ya. Mudah-mudahan ada cahaya yang bisa menerangi untuk live kita pada malam hari ini ya, terima kasih. Wah, gelap ya, terbunuh saja, tidak ada cahaya. Ini kita lihat ada beberapa bara api ya, beberapa titik-titik bara api yang masih sempat menyala ya, terbunuh. Nah, ini contohnya. Ini nampaknya kayaknya tempat bersantai ya. Tempat bersantai atau pendopo begitu. Wah, tidak terlihat ya, Tribuners ya. Coba kita nyalakan flash. Wah, flash juga tidak bisa dinyalakan ini ya, Tribuners. Nah, itu ada kepulan-kepulan asap, tapi tidak bisa terlihat kalau dari sini ya, Tribuners. Masih ada kepulan-kepulan asap di sini. Itu bisa menyala ternyata. Nah, tapi kurang terlihat ya, Tribuners, asapnya. Hanya berapa bara api yang masih menyala yang bekas dari pendopo ini kalau nggak salah. Terima kasih Bapak Risman Taharudin yang sudah memberikan. Wah, itu tampak. Kami sempat mendengar ada teriakan dari warga yang melintasi depan kantor bupati ini ya, Tribuners. Ada sempat mengeluarkan kata-kata cacian dan menyebut nama dari Bupati Pohuwato. Ya, tadi ada 2 orang ya, 2 orang yang menaiki motor dan melintasi depan kantor bupati dan langsung meneriaki dengan kata cacian. Oke, baik Tribuners, nanti kita akan pantau secara terus terkait bagaimana kondisi di Pohuwato saat ini terkait permasalahan yang terjadi ataupun atas insiden yang terjadi di Pohuwato pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Terima kasih, salam sehat, mata lokal menjangkau Indonesia. Kantor Bupati Pohuwato yang dibakar demonstran siang tadi, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, praktis tak bisa digunakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat konferensi pers di Polres Pohuwato Kamis malam. Sudah tidak bisa digunakan sama sekali, gedung Bupati Pohuwato, tegas Saipul. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan jika pelayanan pemerintahan tidak akan diliburkan. Sebab, pegawai pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berkantor di gedung bersama. Kami besok akan melakukan apel. Pelayanan kepada masyarakat tetap diaktifkan. Sudah diputuskan, besok kami akan berkantor di kantor bersama, kata Saipul dengan suara lesu. Menurut Saipul, pembangunan ulang gedung ini akan dilakukan dengan cepat.
Namun, sangat disayangkan seluruh dokumen penting di kantor tersebut ludes terbakar. Diketahui, siang tadi sekira pukul 13 WITA, kantor Bupati Pohuwato di kawasan Blok Plan Marisa dibakar oleh massa. Mulanya, massa hanya membakar sejumlah properti di ruang lobi kantor Bupati Pohuwato. Tetapi, kebakaran meluas hingga membakar seisi gedung tersebut. Karena itu, ketika turun ke lokasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan kedatangannya untuk mengamankan aksi tersebut. Ia tidak ingin dipandang sebagai institusi yang akan jadi lawan masyarakat. Pada dasarnya, kami tidak sedang berperang dengan masyarakat, tukas Romano Yoyol. Diketahui, ratusan kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polisi sementara memukul mundur para pendemo yang masih berada di kawasan Blok Plan. Setelah membakar kantor Bupati Pohuwato, massa juga membakar properti di depan kantor DPRD Pohuwato. Kebakaran itu dikhawatirkan bakal merembet ke gedung parlemen tersebut. Oke, Tribuners, upaya pemadaman masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dari Kabupaten Pohuwato, yang dimana api sebelumnya memang sudah sempat padam, hanya saja tiba-tiba menyala lagi karena adanya titik-titik bara api kecil yang langsung menyala, dan saat ini para pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Bone-Bolango itu melakukan upaya lagi pemadaman guna menekan penyebaran api atau guna api tidak menyebar lebih luas lagi. Namun sesuai informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Saiful Mbuinga juga telah menyampaikan melalui konferensi pers pada pukul 8 tadi, memang api maksud kami kantor Bupati ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya memang ditaksir hampir 100% karena sisa bangunan yang berdiri, Tribuners. Sedangkan untuk perabotan yang berada di dalamnya memang hancur dan terbakar, Tribuners. Ini bisa Tribuners saksikan kobaran api masih terlihat. Di bagian dalam gedung, Tribuners. Terus di bagian atas pula masih terlihat satu kobaran atau satu titik api yang menyala. Namun untuk menjangkaunya masih sedikit kesulitan karena dikhawatirkan beberapa material atau beberapa bagian yang ada di dalam kantor Bupati ditakutkan akan membahayakan para anggota pemadam kebakaran, Tribuners. Awas. Saat ini kondisi di mana tim pemadam kebakaran coba melakukan upaya pemadaman lagi yang dikhawatirkan karena masih ada titik-titik bara api yang mungkin terbakar, yang masih menyala karena di dalam gedung ini mayoritas tersimpan beberapa berkas-berkas penting, yaitu dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas. Oleh karena itu api masih cukup sulit
dipadamkan. Ini bisa terlihat juga beberapa bara api yang disiram yang masih menyala. Sana kayu di atas. Oke. Ya, kita akan sedikit menjauh dulu Tribuners, karena dikhawatirkan di sini juga hadir para pihak TNI, yaitu Bapak Danrem, yang juga memantau langsung serta melakukan pengamanan terkait lokasi kantor Bupati ini, Tribuners. Ini masih cukup terlihat kobaran asap di bagian atas gedung Tribuners yang masih terlihat jelas. Karena di bagian tengah gedung itu masih terlihat beberapa titik bara api yang masih menyala. Namun para petugas juga lebih memikirkan situasi, karena untuk menjangkau lokasi titik api itu juga cukup membahayakan karena situasi saat ini sudah malam hari. Oleh karena itu para petugas damkar berupaya melakukan pemadaman dengan cara menjangkau sesuai jangkauannya serta memperhatikan situasi di sekitar gedung, karena dikhawatirkan beberapa puing-puing bagian atap gedung kantor bupati dikhawatirkan roboh. Dan bukan cuma ini pula Tribuners, untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato juga sudah rusak karena aksi siang hari tadi, serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Salam sehat untuk kita semua malam hari ini, masih dengan kondisi terkini di kantor Bupati Pohuwato. Ini saya berada tepat di bagian belakang kantor Bupati, yang mana bisa Tribuners saksikan secara langsung masih terlihat kepulan asap ringan di bagian atas yang masih terbakarnya kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai pantauan kami secara langsung di lapangan, untuk titik-titik api memang sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa bara-bara kecil yang
masih menyala hingga malam hari ini ya, yang terjadi di kantor bupati ini Tribuners. Karena sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa tadi siang tadi terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 2.500 warga yang mengatasnamakan mereka sebagai Forum Persatuan Ahli Waris Izin Usaha Pertambangan 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato, di mana dari masa aksi yang melakukan aksi penolakan pertambangan juga, setelah melakukan aksinya di salah satu pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, para penambang mendatangi langsung kantor Bupati Pohuwato yang langsung melakukan aksi pengerusakan hingga pembakaran gedung kantor Bupati ini Tribuners. Dan seperti Tribuners yang lihat saat ini, terlihat titik-titik bara api yang masih menyala serta kepulan asap masih terlihat di sekitaran lokasi pada malam hari ini tepat pukul 20:26 waktu Indonesia Tengah Tribuners. Dan adapun tuntutan yang dibawa oleh para massa aksi demo tersebut yaitu ada 4 tuntutan. Yang pertama, kembalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato, artinya mereka meminta tanah-tanah yang sudah menjadi lokasi pertambangan oleh perusahaan itu dikembalikan ke warga. Kemudian ada tuntutan kedua yaitu menghentikan aktivitas di atas tanah warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Kemudian sesuai informasi yang ketiga, tuntutan yang dibawa itu yaitu menyelesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak atau lokasi yang sejumlah 2.135 titik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan izin usaha pertambangan OP 316 milik masyarakat penambang Pohuwato Tribuners. Dan saat ini untuk situasi terkini memang terasa cukup mencekam Tribuners, karena mengingat para masyarakat atau para warga yang melakukan aksi demonstran juga masih berada di sekitaran lokasi ini Tribuners. Namun kita doakan semoga keadaan dari kantor bupati juga cepat membaik. Namun kalau kita memprediksikan atau menilai untuk kerusakan ini hampir 100% Tribuners, karena melihat kantor induknya itu semuanya terbakar Tribuners. Bahkan tidak tersisa beberapa perangkat-perangkat lainnya yang ada di kantor bupati ini Tribuners. Ini juga salah satu ATM dari Bank Surgo yang juga rusak akibat aksi siang hari tadi Tribuners. Ini salah satu ATM atau anjungan tunai mandiri yang rusak akibat aksi siang hari tadi. Dan bisa dilihat juga para anggota Satpol PP yang malam hari ini tengah melakukan apel. Dan informasi juga Tribuners untuk kantor bupati saat ini sudah diberi tanda atau garis polisi. Beginilah kondisi terkininya Tribuners. Memang situasi di Pohuwato siang hari tadi hingga sore hari tadi memang cukup mencekam Tribuners. Ini bagian depan kantor bupati Tribuners, yang mana kerusakan juga terlihat cukup parah. Bahkan kerusakan ini bisa kami taksir hampir 100% Tribuners ya, hanya menyisakan bangunannya saja. Karena bisa dilihat dari dalam kantornya itu sendiri itu terlihat juga kerusakan cukup parah. Bahkan masih terlihat titik-titik bara api Tribuners yang terbakar siang hari tadi. Dan informasi juga bahwa penambang tadi itu diperkirakan sebanyak 2.500 penambang. Ya, beginilah kondisinya Tribuners. Bahkan ini sudah diberi garis polisi untuk lokasi.
Ya, di dalam sana masih terlihat satu titik api juga Tribuners, bara api yang masih menyala. Dan beginilah situasi di halaman kantor depan kantor Bupati Pohuwato Tribuners. Memang siang hari tadi kondisi di sini cukup mencekam karena para massa aksi yang sudah bertindak secara anarkis, merusak segala fasilitas yang ada di kantor bupati ini. Selain itu pula, kejadian pengerusakan juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato Tribuners. Nanti setelah ini kita akan memonitoring langsung untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato Tribuners. Ini bisa kita lihat kepulan asap masih cukup terlihat Tribuners di bagian tengah gedung atau inti dari gedung ini. Hanya saja mungkin kamera tidak bisa menangkap lebih jelas. Oke, mungkin itu Tribuners. Setelah ini kita akan coba monitoring tempat-tempat kejadian lainnya atau tempat-tempat kerusakan yang terjadi atas aksi demonstrasi siang hari tadi Tribuners. Karena hingga sore hari tadi para pihak kepolisian yang diterjunkan langsung dari Polda Gorontalo bersama Brimob memukul mundur para massa aksi jelang sore hari. Oke Tribuners, demikian. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami tribungorontalo.com, dan kali ini kami sudah berada di depan kantor Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, di mana kondisi saat ini kantor Bupati Pohuwato yang tampak terlihat sudah hancur lebur ya Tribuners. Yang tampak terlihat di sini ada sisa-sisa api ya, yang seperti diketahui pada siang hari tadi pihak dari pendemo ataupun pengunjuk rasa ngobrak-ngabrik kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ya Tribuners. Yang tampak terlihat kaca-kaca yang berada di depan kantor sudah hancur ya. Seperti ini ya kondisi situasinya saat ini. Dan di samping itu juga tampak tadi sempat terlihat masih ada kepulan asap ya, yang berada di bagian atas kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Dan sampai dengan saat ini yang tampak terlihat dari dalam sini, karena ini sudah dipasang garis polisi ya Tribuners, jadi kita belum bisa memasuki, dan keadaan juga memang sudah gelap ya. Memang hancur lebur, kaca-kaca, serpihan kaca-kaca yang hancur dihancurkan oleh pihak pendemo itu sudah yang tampak terlihat ya, karena mungkin karena gelap ya ini. Karena sudah dipasang, dan beberapa tanaman ataupun pot-pot bunga yang berada di depan kantor bupati ini memang hancur lebur ya. Masih ada titik-titik bara api. Masih ada juga seperti diketahui masih ada juga titik-titik bara api yang masih menyala hingga saat ini ya Tribuners. Ketahui kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ini memang di obrak-abrik oleh pihak demonstran pada siang hari tadi ya Tribuners. Dan kondisinya saat ini hancur lebur ya. Ini ada beberapa genteng-genteng juga yang turut hancur. Coba kita lihat di bagian samping, yang seperti diketahui bahwa di sebelah dari bagian kiri dari kantor Bupati Pohuwato ini ada salah satu ATM ya, milik Bang Sulutgo yang turut hancur lebur juga ya Tribuners. Nah, seperti ini. Hancur lebur ya Tribuners. Itu aja.
Dan di samping itu juga kami seperti pantauan kami dari siang hari tadi bahwa pihak dari BSG sendiri diketahui ada 6 mesin ATM yang berada di Pohuwato, terutama di Kecamatan Marisa ini. Itu ada 6 ATM, jadi yang 5-nya sudah diamankan oleh pihak bank sendiri. Baik. Nah, seperti ini Tribuners. Dan di samping itu juga tadi di pintu masuk kantor Bupati sempat kami memantau ada beberapa warga yang turut melihat kondisi dari kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Kita berputar di sisi bagian kanan kantor ya. Karena memang cahaya yang kurang bagus ya, cukup gelap sekali, jadi kurang bagus untuk diambil gambarnya ya Tribuners. Dan informasi yang kami dapatkan juga Tribuners bahwa ada beberapa aparat kepolisian saat mengamankan dari aksi para demonstran ini, itu ada beberapa personil yang memang terluka ya akibat yang turut mengamankan dari kejadian yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Dan seperti ini, ayo berputar-putar, cahaya selalu gelap. Nah, tampak terlihat ada beberapa warga juga yang turut melihat dari situasi ataupun kondisi yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Dan dari pihak Satpol PP sendiri turut menjaga dan turut mengamankan untuk situasi saat ini yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Dan nampaknya mereka pengen apel ya, untuk siap-siap untuk menjaga ataupun turut menjaga situasi yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ada damkar. Damkar tinggal 2 orang, Pak. Enggak apa-apa. Nah, coba kita ke sisi bagian kiri dulu ya. Mudah-mudahan ada cahaya yang bisa menerangi untuk live kita pada malam hari ini ya Tribuners. Wah, gelap ya Tribuners, ya, tidak ada cahaya. Ini kita lihat ada beberapa bara api ya, beberapa titik-titik bara api yang masih sempat menyala ya Tribuners. Nah, ini contohnya. Ini nampaknya kayaknya tempat bersantai ya. Tempat bersantai atau pendopo begitu. Wah, tidak terlihat ya Tribuners ya. Coba kita nyalakan flash. Wah, flash juga tidak bisa dinyalakan ini ya Tribuners. Nah, itu ada kepulan-kepulan asap, tapi tidak bisa terlihat kalau dari sini ya Tribuners. Masih ada kepulan-kepulan asap di sini. Itu bisa menyala ternyata. Nah, tapi kurang terlihat ya Tribuners asapnya. Hanya berapa bara api yang masih menyala yang bekas dari pendopo ini kalau nggak salah.
Terima kasih Bapak Risman Taharudin yang sudah wah, tampak kami sempat mendengar ada teriakan dari warga yang melintasi depan kantor bupati ini ya, Tribuners. Ada sempat mengeluarkan kata-kata cacian dan menyebut nama dari Bupati Pohuwato. Ya, tadi ada dua orang yang menaiki motor dan melintasi depan kantor bupati dan langsung meneriaki dengan kata cacian. Oke, baik Tribuners, nanti kita akan pantau secara terus terkait bagaimana kondisi di Pohuwato saat ini terkait permasalahan yang terjadi ataupun atas insiden yang terjadi di Pohuwato pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Terima kasih, salam sehat, mata lokal menjangkau Indonesia. Kantor Bupati Pohuwato yang dibakar demonstran siang tadi, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, praktis tak bisa digunakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat konferensi pers di Polres Pohuwato Kamis malam. Sudah tidak bisa digunakan sama sekali, gedung Bupati Pohuwato, tegas Saipul. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan jika pelayanan pemerintahan tidak akan diliburkan. Sebab, pegawai pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berkantor di gedung bersama. Kami besok akan melakukan apel. Pelayanan kepada masyarakat tetap diaktifkan. Sudah diputuskan, besok kami akan berkantor di kantor bersama, kata Saipul dengan suara lesu. Menurut Saipul, pembangunan ulang gedung ini akan dilakukan dengan cepat. Namun, sangat disayangkan seluruh dokumen penting di kantor tersebut ludes terbakar. Diketahui, siang tadi sekira pukul 13 WITA, kantor Bupati Pohuwato di kawasan Blok Plan Marisa dibakar oleh massa. Mulanya, massa hanya membakar sejumlah properti di ruang lobi kantor Bupati Pohuwato. Tetapi, kebakaran meluas hingga membakar seisi gedung tersebut. Karena itu, ketika turun ke lokasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan kedatangannya untuk mengamankan aksi tersebut. Ia tidak ingin dipandang sebagai institusi yang akan jadi lawan masyarakat. Pada dasarnya, kami tidak sedang berperang dengan masyarakat, tukas Romano Yoyol. Diketahui, ratusan kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polisi sementara memukul mundur para pendemo yang masih berada di kawasan Blok Plan. Setelah membakar kantor Bupati Pohuwato, massa juga membakar properti di depan kantor DPRD Pohuwato. Kebakaran itu dikhawatirkan bakal merembet ke gedung parlemen tersebut. Oke, Tribuners, upaya pemadaman masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dari Kabupaten Pohuwato, yang dimana api sebelumnya memang sudah sempat padam, hanya saja tiba-tiba menyala lagi karena adanya titik-titik bara api kecil yang langsung menyala. Dan saat ini para pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Bonegolangu itu melakukan upaya lagi pemadaman guna menekan penyebaran api atau guna api tidak menyebar lebih luas lagi. Namun sesuai informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Saipul Mbuinga juga telah menyampaikan melalui konferensi pers pada pukul 8 tadi, memang api maksud kami kantor bupati ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya memang ditaksir hampir 100% karena sisa bangunan yang berdiri, Tribuners. Sedangkan untuk perabotan yang berada di dalamnya memang hancur dan terbakar, Tribuners.
bisa Tribuners saksikan kobaran api masih terlihat di bagian dalam gedung Tribuners. Terus di bagian atas pula masih terlihat satu kobaran atau satu titik api yang menyala. Namun untuk menjangkaunya masih sedikit kesulitan karena dikhawatirkan beberapa material atau beberapa bagian yang ada di dalam kantor bupati ditakutkan akan membahayakan para anggota pemadam kebakaran Tribuners. Awas. Kondisi di mana tim pemadam kebakaran coba melakukan upaya pemadaman lagi yang dikhawatirkan karena masih ada titik-titik bara api yang mungkin terbakar yang masih menyala karena di dalam gedung ini mayoritas tersimpan beberapa berkas-berkas penting yaitu dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas. Oleh karena itu api masih cukup sulit dipadamkan. Ini bisa terlihat juga beberapa bara api yang disiram yang masih menyala. Kita akan sedikit menjauh dulu Tribuners karena dikhawatirkan di sini juga hadir para pihak TNI yaitu Bapak Danrem yang juga memantau langsung serta melakukan pengamanan terkait lokasi kantor bupati ini Tribuners. Ini masih cukup terlihat kobaran asap di bagian atas gedung Tribuners yang masih terlihat jelas. Karena di bagian tengah gedung itu masih terlihat beberapa titik bara api yang masih menyala. Namun para petugas juga lebih memikirkan situasi karena untuk menjangkau lokasi titik api itu juga cukup membahayakan karena situasi saat ini sudah malam hari. Oleh karena itu para petugas damkar berupaya melakukan pemadaman dengan cara
menjangkau sesuai jangkauannya serta memperhatikan situasi di sekitar gedung, karena dikhawatirkan beberapa puing-puing bagian atap gedung kantor bupati dikhawatirkan roboh. Dan bukan cuma ini pula Tribuners, untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato juga sudah rusak karena aksi siang hari tadi, serta rumah dinas Bupati Pohuwato. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Malam hari ini masih dengan kondisi terkini di kantor Bupati Pohuwato. Ini saya berada tepat di bagian belakang kantor Bupati, yang mana bisa Tribuners saksikan secara langsung masih terlihat kepulan asap ringan di bagian atas yang masih terbakarnya kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai pantauan kami secara langsung di lapangan, untuk titik-titik api memang sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa bara-bara kecil yang masih menyala hingga malam hari ini ya, yang terjadi di kantor Bupati ini, Tribuners. Karena sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa tadi siang tadi terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 2.500 warga yang mengatasnamakan mereka sebagai Forum Persatuan Ahli Waris Izin Usaha Pertambangan 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato, di mana dari masa aksi yang melakukan aksi penolakan pertambangan juga, setelah melakukan aksinya di salah satu pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, para penambang mendatangi langsung melakukan aksi pengerusakan hingga pembakaran gedung kantor Bupati ini, Tribuners. Dan seperti Tribuners yang lihat saat ini, terlihat titik-titik bara api yang masih menyala serta kepulan asap masih terlihat di sekitaran lokasi pada malam hari ini, tepat pukul 20:26 waktu Indonesia Tengah, Tribuners. Dan adapun tuntutan yang dibawa oleh para massa aksi demo tersebut, yaitu ada 4 tuntutan. Yang pertama, kembalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato, artinya mereka meminta tanah-tanah yang sudah menjadi lokasi pertambangan oleh perusahaan itu dikembalikan ke warga. Kemudian ada tuntutan kedua, yaitu menghentikan aktivitas di atas tanah warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Kemudian sesuai informasi yang ketiga, tuntutan yang dibawa itu yaitu menyelesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak atau lokasi yang sejumlah 2.135 titik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengembalikan izin usaha pertambangan OP 316 milik masyarakat penambang Pohuwato, Tribuners. Dan saat ini untuk situasi terkini memang terasa cukup mencekam, Tribuners, karena mengingat para masyarakat atau para warga yang melakukan aksi demonstran juga masih berada di sekitaran lokasi ini, Tribuners. Namun kita doakan semoga keadaan dari kantor Bupati juga cepat membaik. Namun kalau kita memprediksikan atau menilai untuk kerusakan ini hampir 100%, Tribuners, karena melihat kantor induknya itu semuanya terbakar, Tribuners. Bahkan tidak tersisa beberapa perangkat-perangkat lainnya yang ada di kantor Bupati ini, Tribuners. Ini juga salah satu ATM dari Bank Surutgo
juga rusak akibat aksi siang hari tadi, Tribuners. Ini salah satu ATM atau anjungan tunai mandiri yang rusak akibat aksi siang hari tadi. Dan bisa dilihat juga para anggota Satpol PP yang malam hari ini tengah melakukan apel. Dan informasi juga, Tribuners, untuk kantor bupati saat ini sudah diberi tanda atau garis polisi. Beginilah kondisi terkininya, Tribuners. Memang situasi di Pohuwato siang hari tadi hingga sore hari tadi memang cukup mencekam, Tribuners. Ini bagian depan kantor bupati, Tribuners, yang mana kerusakan juga terlihat cukup parah. Bahkan kerusakan ini bisa kami taksir hampir 100%, Tribuners, ya. Hanya menyisakan bangunannya saja. Karena bisa dilihat dari dalam kantornya itu sendiri itu terlihat juga kerusakan cukup parah. Bahkan masih terlihat titik-titik bara api, Tribuners, yang terbakar siang hari tadi. Dan informasi juga bahwa penambang tadi itu diperkirakan sebanyak 2.500 penambang. Ya, beginilah kondisinya, Tribuners. Bahkan ini sudah diberi garis polisi untuk lokasi. Ya, di dalam sana masih terlihat satu titik api juga, Tribuners, bara api yang masih menyala. Dan beginilah situasi di halaman kantor depan kantor Bupati Pohuwato, Tribuners. Memang siang hari tadi kondisi di sini cukup mencekam karena para massa aksi yang sudah bertindak secara anarkis, merusak segala fasilitas yang ada di kantor Bupati ini. Selain itu pula, kejadian pengerusakan juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Tribuners. Nanti setelah ini kita akan memonitoring langsung untuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Tribuners. Ini bisa kita lihat kepulan asap masih cukup terlihat, Tribuners, di bagian tengah gedung atau inti dari gedung ini. Hanya saja mungkin kamera tidak bisa menangkap lebih jelas. Oke, mungkin itu, Tribuners. Setelah ini kita akan coba monitoring tempat-tempat kejadian lainnya atau tempat-tempat kerusakan yang terjadi atas aksi demonstrasi siang hari tadi, Tribuners. Karena hingga sore hari tadi para pihak kepolisian yang diterjunkan langsung dari Polda Gorontalo bersama Brimob memukul mundur para massa aksi jelang sore hari. Oke, Tribuners, demikian. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami tribungorontalo.com, dan kali ini kami sudah berada di depan kantor Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, di mana kondisi saat ini kantor Bupati Pohuwato yang tampak terlihat sudah hancur lebur, ya, Tribuners. Yang tampak terlihat di sini ada sisa-sisa api, ya, yang seperti diketahui pada siang hari tadi pihak dari pendemo ataupun pengunjuk rasa ngobrak-ngabrik kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo, ya, Tribuners. Yang tampak terlihat kaca-kaca yang berada di depan kantor sudah hancur, ya. Seperti ini, ya, kondisi situasinya saat ini. Dan di samping itu juga tampak tadi sempat terlihat masih ada kepulan asap, ya, yang berada di bagian atas kantor Bupati Pohuwato ini, ya, Tribuners. Dan sampai dengan saat ini yang tampak terlihat dari dalam sini, karena ini sudah
dipasang garis polisi ya Tribuners, jadi kita belum bisa memasuki, dan keadaan juga memang sudah gelap ya, memang hancur lebur, kaca-kaca, serpihan kaca-kaca yang hancur dihancurkan oleh pihak pendemo itu sudah tampak terlihat ya, karena mungkin karena gelap ya ini. Karena sudah dipasang, dan beberapa tanaman ataupun pot-pot bunga yang berada di depan kantor bupati ini memang hancur lebur ya. Masih ada titik-titik bara api. Masih ada juga, seperti diketahui, masih ada juga titik-titik bara api yang masih menyala hingga saat ini ya Tribuners. Ketahui kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo ini memang di obrak-abrik oleh pihak demonstran pada siang hari tadi ya Tribuners. Dan kondisinya saat ini sudah hancur lebur ya. Ini ada beberapa genteng-genteng juga yang turut hancur. Coba kita lihat di bagian samping, yang seperti diketahui bahwa di sebelah dari bagian kiri dari kantor Bupati Pohuwato ini ada salah satu ATM ya, milik Bang Sulutgo yang turut hancur lebur juga ya Tribuners. Nah, seperti ini. Hancur lebur ya Tribuners. Dan di samping itu juga kami seperti pantauan kami dari siang hari tadi bahwa pihak dari BSG sendiri ada diketahui ada 6 mesin ATM yang berada di Pohuwato, terutama di Kecamatan Marisa ini. Itu ada 6 ATM, jadi yang 5-nya sudah diamankan oleh pihak bank sendiri. Baik. Nah, seperti ini Tribuners. Dan di samping itu juga tadi di pintu masuk kantor Bupati sempat kami memantau ada beberapa warga yang turut melihat kondisi dari kantor Bupati Pohuwato ini ya Tribuners. Kita berputar di sisi bagian kanan kantor ya. Karena memang cahaya yang kurang bagus ya, cukup gelap sekali, jadi kurang bagus untuk diambil gambarnya ya Tribuners. Dan informasi yang kami dapatkan juga Tribuners bahwa ada beberapa aparat kepolisian saat mengamankan dari aksi para demonstran ini, itu ada beberapa personil yang memang terluka ya akibat yang turut mengamankan dari kejadian yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Dan seperti ini, ayo berputar-putar, cahaya selalu gelap. Nah, tampak terlihat ada beberapa warga juga yang turut melihat dari situasi ataupun kondisi yang berada di kantor Bupati Pohuwato ini Tribuners. Dan dari pihak Satpol PP sendiri turut menjaga dan turut mengamankan untuk situasi saat ini yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Dan nampaknya mereka pengen apel ya, untuk siap-siap untuk menjaga ataupun turut ya menjaga situasi yang berada di kantor Bupati Pohuwato. Ada damkar.
Daftar tinggal 2 orang, Pak. Enggak apa-apa. Nah, coba kita ke sisi bagian kiri dulu ya. Mudah-mudahan ada cahaya yang bisa menerangi untuk live kita pada malam hari ini ya, terima kasih. Wah, gelap ya, terbunuh saja, tidak ada cahaya. Ini kita lihat ada beberapa bara api ya, beberapa titik-titik bara api yang masih sempat menyala ya, terbunuh. Nah, ini contohnya. Ini nampaknya kayaknya tempat bersantai ya. Tempat bersantai atau pendopo begitu. Wah, tidak terlihat ya, terbunuh ya. Coba kita nyalakan flash. Wah, flash juga tidak bisa dinyalakan ini ya, terbunuh. Nah, itu ada kepulan-kepulan asap, tapi tidak bisa terlihat kalau dari sini ya, terbunuh. Masih ada kepulan-kepulan asap di sini. Itu bisa menyala ternyata. Nah, tapi kurang terlihat ya, terbunuh asapnya. Hanya berapa bara api yang masih menyala yang bekas dari pendopo ini kalau nggak salah. Terima kasih Bapak Risman Taharudin yang sudah memberitahu. Wah, tampak kami sempat mendengar ada teriakan dari warga yang melintasi depan kantor bupati ini ya, terbenar. Ada sempat mengeluarkan kata-kata cacian dan menyebut nama dari Bupati Pohuwato. Ya, tadi ada 2 orang ya, 2 orang yang menaiki motor dan melintasi depan kantor bupati dan langsung meneriaki dengan kata cacian. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan pantau secara terus terkait bagaimana kondisi di Pohuwato saat ini terkait permasalahan yang terjadi ataupun atas insiden yang terjadi di Pohuwato pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Terima kasih, salam sehat, mata lokal menjangkau Indonesia. Kantor Bupati Pohuwato yang dibakar demonstran siang tadi, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, praktis tak bisa digunakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga saat konferensi pers di Polres Pohuwato Kamis malam. Sudah tidak bisa digunakan sama sekali, gedung Bupati Pohuwato, tegas Saipul. Meski begitu, Saipul Mbuinga memastikan jika pelayanan pemerintahan tidak akan diliburkan. Sebab, pegawai pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berkantor di gedung bersama. Kami besok akan melakukan apel. Pelayanan kepada masyarakat tetap diaktifkan. Sudah diputuskan, besok kami akan berkantor di kantor bersama, kata Saipul dengan suara lesu. Menurut Saipul, pembangunan ulang gedung ini akan dilakukan dengan cepat. Namun, sangat disayangkan seluruh dokumen penting di kantor tersebut ludes terbakar. Diketahui, siang tadi sekira pukul 13 WITA, kantor Bupati Pohuwato di kawasan Blok Plan Marisa dibakar oleh massa. Mulanya, massa hanya membakar sejumlah properti di ruang lobi kantor Bupati Pohuwato. Tetapi, kebakaran meluas hingga membakar seisi gedung tersebut. Karena itu, ketika turun ke lokasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan kedatangannya untuk mengamankan aksi tersebut.
Ia tidak ingin dipandang sebagai institusi yang akan jadi lawan masyarakat. Pada dasarnya, kami tidak sedang berperang dengan masyarakat, tukas Romano Yoyo. Diketahui, ratusan kepolisian sudah dikerahkan untuk mengamankan aksi. Polisi sementara memukul mundur para pendemo yang masih berada di kawasan Blok Plan. Setelah membakar kantor Bupati Pohuwato, massa juga membakar properti di depan kantor DPRD Pohuwato. Kebakaran itu dikhawatirkan bakal merembet ke gedung parlemen tersebut. Oke, Tribuners, upaya pemadaman masih dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dari Kabupaten Pohuwato, yang dimana api sebelumnya memang sudah sempat padam, hanya saja tiba-tiba menyala lagi karena adanya titik-titik bara api kecil yang langsung menyala, dan saat ini para pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Bonegolangu itu melakukan upaya lagi pemadaman guna menekan penyebaran api atau guna api tidak menyebar lebih luas lagi. Namun sesuai informasi yang kita dapatkan dari Bapak Bupati Saiful Mbuinga juga telah menyampaikan melalui konferensi pers pada pukul 8 tadi, memang api maksud kami kantor Bupati ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kerusakannya memang ditaksir hampir 100% karena sisa bangunan yang berdiri, Tribuners. Sedangkan untuk perabotan yang berada di dalamnya memang hancur dan terbakar, Tribuners. Ini bisa Tribuners saksikan, kobaran api masih terlihat. Di bagian dalam gedung, Tribuners. Terus di bagian atas pula masih terlihat satu kobaran atau satu titik api yang menyala. Namun untuk menjangkaunya masih sedikit kesulitan karena dikhawatirkan beberapa material atau beberapa bagian yang ada di dalam kantor Bupati ditakutkan akan membahayakan para anggota pemadam kebakaran, Tribuners. Kondisi di mana tim pemadam kebakaran coba melakukan upaya pemadaman lagi yang dikhawatirkan karena masih ada titik-titik bara api yang mungkin terbakar, yang masih menyala karena di dalam gedung ini mayoritas tersimpan beberapa berkas-berkas penting, yaitu dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas-kertas. Oleh karena itu api masih cukup sulit dipadamkan. Ini bisa terlihat juga beberapa bara api yang disiram yang masih menyala.
Kita akan sedikit menjauh dulu Tribuners, karena dikhawatirkan di sini juga hadir para pihak TNI, yaitu Bapak Danrem, yang juga memantau langsung serta melakukan pengamanan terkait lokasi kantor bupati ini Tribuners.